Assalamualaikum. Halo, murid-murid sudah siap belajarnya? Pasti dong. Bersama saya, Aceng, SPD. Yuk kita belajar seni budaya. Yuk belajar seni budaya. Belajar berbudaya, belajar seni budaya. Dengan pemateri Aceng, SPD, MPD. Siswa sekalian, di pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi kelas 12 semester 2 dengan judul Kritik Karya Seni Rupa. Sebelum memasuki materi selanjutnya, seperti biasa kita lihat atau kita perhatikan dahulu peta konsep materi yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Yang pertama yaitu kritik karya seni rupa. 2. Simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis. 3. Tokoh seni rupa. 4. Menulis kritik. Ke materi pertama tentang kritik karya seni rupa. Apa itu kritik karya seni rupa? Menanggapi, memberi komentar, memberi penilaian adalah bagian dari kegiatan kritik karya seni rupa. Baiklah, silahkan kalian amati gambar-gambar karya seni rupa berikut. Gambar 1. Yaitu Bronze Sculpture by Peter Griffin. Selanjutnya amati gambar 2. Judulnya Pencarian Tempat oleh Gusti Nengah Nurata. Perhatikan lagi gambar 3. Judulnya Lingkaran oleh Arsono. Selanjutnya perhatikan gambar 4. Dengan judul Basket of Evils, Lepi Wavy. Gambarnya perhatikan. Nah, berdasarkan pengamatan, cobalah mengidentifikasikan tema, jenis, fungsi, dan nilai estetis pada karya-karya seni rupa tersebut. Berikut adalah contoh format diskusi hasil pengamatan. Formatnya sebagai berikut. Format diskusi hasil pengamatan. Nama siswa atau kelompok, nomor induk siswa, hari dan tanggal pengamatan. Apa saja itu? Ada nomor karya, aspek yang diamati, uraian hasil pengamatan. Di sini ada jenis. Contohnya, deskripsikan. Adakah tema yang kamu lihat pada karya seni rupa tersebut? Tema dapat berupa objek, unsur-unsur, visual, atau prinsip penataannya.
Kemudian 2, mengenai jenis. Coba deskripsikan apakah jenis dari karya seni rupa yang kamu lihat ini, apakah termasuk karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi? Apakah termasuk karya seni lukis, patung, gambar, kriya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, aspek yang diamati fungsi. Fungsi sebenarnya dari sebuah karya seni rupa adalah fungsi berdasarkan tujuan pembuatannya. Coba kamu analisis fungsi dari karya seni rupa tersebut. Kemudian yang keempat, nilai estetis. Perhatikan unsur-unsur visual yang ada pada karya seni rupa itu dan prinsip-prinsip penataannya. Cobalah amati mengapa karya ini menarik dan sebagainya. Uraian kamu tentang tema, jenis, fungsi, dan nilai estetis dalam karya seni rupa adalah pengetahuan yang penting sebagai bahan membuat kritik berkarya seni rupa. Hal tersebut membuat kamu semakin mudah memahami tentang kritik karya seni rupa. Yuk belajar seni budaya. Selanjutnya ke materi berikutnya, yaitu simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis. Simbol atau tema. Simbol atau tema dapat diartikan sebagai makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik pada wujud objeknya maupun pada unsur-unsur rupanya. Misalnya, unsur warna hijau yang dominan adalah tema kesuburan. Patung dengan objek kuda sebagai tema kegagahan, dan sebagainya. Jenis. Karya seni rupa sangatlah beraneka ragam. Walaupun demikian, karya yang beraneka ragam ini dapat dikategorikan dan dikelompokkan sesuai jenis dan berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimilikinya. Pengelompokan jenis karya seni rupa berdasarkan jenisnya ini tidak bersifat kaku. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mempelajari ataupun mengapresiasinya. Fungsi. Dengan memahami pengkategorian karya berdasarkan fungsinya, kamu akan lebih mudah untuk melakukan apresiasi dan kritik terhadap karya seni rupa tersebut. Nilai estetis. Nilai estetis secara umum dapat dimaknai sebagai nilai keindahan dari sebuah karya seni rupa. Nilai estetis atau nilai keindahan ini dilihat berdasarkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada sebuah karya seni dan prinsip-prinsip penataannya. Baiklah, kita lanjutkan ke konsep atau materi selanjutnya, yaitu tentang tokoh seni rupa. Karya seni rupa dibuat atau diciptakan oleh seorang seniman atau perupa dalam dunia seni rupa. Seorang seniman atau perupa dianggap sebagai tokoh, terutama karena kepeloporan, keunikan bentuk atau gagasan karyanya yang dikenal luas dan menginspirasi banyak perupa lainnya. Ketokohan seseorang dalam seni rupa tidak terlepas dari peran para kritikus karya seni rupa. Bahkan dapat dikatakan para kritikus inilah yang membuat seorang seniman atau perupa menjadi tokoh
dan mendapat pengakuan dari masyarakat luas melalui alasan kritiknya. Kamu mungkin pernah mendengar atau membaca informasi tentang tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia seperti Raden Saleh, Affandi, Basuki Abdullah, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke materi menulis kritik. Kamu mungkin pernah melakukan apresiasi dan kritik secara lisan ketika diminta untuk memberikan tanggapan terhadap suatu benda. Disadari atau tidak, kamu telah melakukan sebagian kegiatan kritik dan apresiasi. Beberapa tahapan berikut ini dapat digunakan dalam mengkritisi sebuah karya seni rupa. Mendeskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Agar dapat mendeskripsikan dengan baik, kamu harus mengetahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Tanpa pengetahuan tersebut, maka kamu akan kesulitan untuk mendeskripsikan fenomena karya yang dilihat. Menganalisis. Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni rupa berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap ini, kamu harus memahami unsur seni dan prinsip-prinsip penempatannya dalam sebuah karya seni. Menafsirkan atau menginterpretasi adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni, meliputi tema yang digarap, tema yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan kamu. Semakin luas wawasanmu, semakin kaya interpretasi tentang karya yang kamu kritisi nanti. Menilai. Tahap menilai atau evaluasi merupakan tahapan yang menjadi ciri dari kritik karya seni. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni jika dibandingkan dengan karya lain yang sejenisnya. Perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. 2. Menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritisi. 3. Menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. 4. Menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Demikianlah pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, tunggu materi selanjutnya. Bagaimana belajarnya? Seru dan mudah dipahami kan? Pasti dong. Agar lebih paham, silahkan pelajari kembali ya. Tetap semangat belajar seni dan budayanya. Karena sejatinya pelajar berbudaya, belajar seni budaya.